menciptakan kita di atas dunia ini bukan tanpa tujuan. Jangan disangka kita di dunia ini macam ulat. Kenapa kita bisa ada di dunia ini? Tiba-tiba muncul aja. Habis buka, habis sahur, sampah kita buang ke tong sampah. Besok pagi muncul ulat, muncul dengan sendirinya. Tidak begitu. Kita dijadikan Allah. Kita ini makhluk yang sengaja diciptakan Allah, bukan makhluk yang tak sengaja. Kita ini diciptakan Allah, ada tujuannya. Maka Allah bertanya, afakhalaqnakum abatha, apakah kamu sangka kamu itu kami ciptakan sia-sia? Semua kita insya Allah dijadikan Allah ini dengan tujuan. Maka hidup kita pun punya tujuan. Tujuan kita adalah menjadi hamba Allah yang ada satu cepat kali menjadi hamba Allah yang soleh. Makanya selesai wudhu kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ibu mengandung, bapak berdoa, Rabbi habli minas sholihin. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Jangan sampai hidup tanpa tujuan. Langsung balik ke kampung beliau. Ada tujuan. Dan anak muda sekarang banyak tak ada tujuan. Mau kemana anak muda? Kemana angin berang? Kita jelas. Mau kemana anak muda? Kemana air mengalir aja. Mengalir ke sagu, kita ke PNN. Mengalir ke LGBT, bencong. Mengalir ke uang haram, riba, korupsi. Kita hidup mesti jelas arahnya. Makanya kita minta kepada Allah, iyyaka na'budu. Berapa kali kita minta hidayah sama Allah? Tahiyatul masjid, ihdinas siratal mustaqim. Qabla subuh, ihdinas siratal mustaqim. Salat subuh, ihdinas siratal mustaqim. Salat isya, ihdinas. Menjadi hamba Allah, apapun profesinya, maka dengan profesi itulah dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Apa yang betul? Jadi polisi, apakah dengan polisi itu dia bisa mendekatkan diri kepada Allah? Bisa. Tidak mesti jadi ustaz, jadi pengacara. Jadi pengacara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dokter. Jadi dokter mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dokter lebih bisa. Ustaz ceramah belum tentu didengar orang, tapi kalau dokter sangat bisa. Kenapa? Karena dokter kalau ngomong orang percaya. Pasti periksa, Pak, kalau tengok dari diagnosa ini bapak tak sampai hari Jumat selesai. Menolong agama Allah. Jangan semuanya jadi ustaz. Anak-anak bapak ibu juga begitu. Dengan pistol polisi tentara bisa menolong agama Allah. Berbunyi mulut ustaz ceramah, jangan main judi slot. Orang tak dengar. Janganlah kaya. Orang tak dengar. Tapi polisi tak perlu berteriak, tak perlu di atas mimbar, tak perlu tausiah, tak perlu tablik akbar. Cukup dengan pistol. Yang mau main judi silakan. Mau main, pecah pelotak. Mudah-mudahan anak-anak muda kita jadi panglima, anak-anak muda kita jadi kapolri. Seragamnya dia pakai menolong agama Allah. Ini yang membuat saya semangat subuh ini, tentu saja karena tempatnya tinggi. Tapi yang membuat saya semangat karena di bawah ini banyak anak-anak muda calon pemimpin masa depan. 20 tahun akan datang, mereka jadi kapolda, mereka jadi dandim, mereka jadi danramil, mereka jadi panglima. Mereka di antara kita adalah inna akramakum indallah atqakum, orang yang paling takut kepada apa? Bukan takut kepada bini,
takut kepada Allah. Di bulan puasa inilah kita sedang dilatih takut kepada Allah. Pulang dari masjid Nurdin Hasanah sampai di dapur, makanan sahur masih ada. Tutup pintu jendela, istri pergi belanja, anak tak ada. Sendiri, mau bapak minum jus pokat? Tidak. Kenapa tidak? Padahal tak ada CCTV. Karena takut kepada Allah. Bayangkan kalau rasa takut itu dibawa ke kantor, rasa takut itu dibawa ke toko, rasa takut itu dibawa ke kantor-kantor dinas. KPK bubar, BPK bubar, Inspektorat Jenderal bubar, Pak Polisi istirahat di tempat karena orang sudah takut kepada Allah. Masalahnya sekarang orang memenjarakan Tuhan di bulan Ramadan. Diletakkannya Tuhan di bulan Ramadan, disembahnya di bulan Ramadan, ditakutinya di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, dia pun seperti kuda lepas kandang. Betul, hatinya takut pada Allah. Doakan supaya Ustaz Somad yang ceramah ini, yang ngomong ini, hatinya takut pada Allah. Ceramah ini mudah, menggelegar suara. Sebetulnya suara saya ini biasa aja, cuma sound system ini mantap. Itu kan kencang lah gitu. Banyak lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Saya orangnya ustadz yang tidak pandai basa-basi. Kalau panas saya bilang panas, kalau dingin saya bilang dingin. Saya ini orangnya yang tidak, saya ini kalau kata pepatah Melayu, singkat daun nampak buah. Tak pandai saya berbahasa-basi. Kemudian kita mesti selalu ingat yang terakhir, yang kelima. Apa dia? Kita ini sehat bukan karena kita rajin 4 sehat 5 sempurna. Kita ini panjang umur bukan karena usaha kita, tapi boleh jadi karena doa orang lain. Jangan sepelekan Ustaz Somad datang ke Jambi, bisa tausiah, padahal saat puasa tak disediakan teh manis. Ini Ustaz bisa sehat ini karena doa orang-orang Jambi di Masjid Nur Din Hasan. Mereka berdoa tadi malam, ya Allah, sampaikanlah Ustaz Somad ke masjid kami. Aku ingin kali nengok mukanya. Dialah yang sudah menghabiskan paket-paket. Betul. Jangan lupa saling mendoakan. Di malam-malam Ramadan masih ada 24 malam lagi. 4 malam sudah lewat. Saya cuma minta doakan. Ibu bapak pejam mata, nampak muka emak ayah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nampak muka anak, Rabbi habli minas shalihin. Nampak muka kawan, ya Allah jadikan dia orang baik, husnul khatimah. Nampak muka Ustaz Somad, matikan Ustaz Somad dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Asal kita pejamkan mata, nampaklah wajah-wajah orang tersayang. Doakan dia. Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahlil bariyah Allah. Berikutnya kita akan bahas beberapa kekeliruan di dalam bulan Ramadan. Kekeliruan yang pertama, ketika azan berkumandang, mulut masih berisi tempoyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikeluarkan atau ditelan? Keluarkan. Keluarkan. Tadi minal fajr. Ini kesalahan yang pertama. 2. Selesai tausiah, selesai azan subuh, salat di rumah. Ini keliru.
hikmah daripada makan sahur, tasaharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Dalam sahur ada barakah. Di antara barakah sahur, membiasakan diri sholat tahajud. Besok tahajud insya Allah. Tahajud itu sampai beberapa menit sebelum azan subuh masih tahajud. Tapi jangan mentang-mentang ketua masjid langsung telepon muazin. Jangan azan dulu ya. Aku mau tahajud ini. Aku belum sabar nih. Kekeliruan yang ketiga apa dia? Kekeliruan ketiga, siang Ramadan semakin besar masjidnya, semakin dingin AC-nya, semakin kipasnya, semakin tebal karpetnya, semakin banyak yang bergelimpangan dalam masjid. Itu tidak terjadi di Masjid Nurdin Hasanah. Kenapa? Karena dikunci. Kalau tak dikunci jam 1 siang. Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Ramadan bukan bulan tidur-tiduran. Ramadan adalah bulan beraktivitas. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, hari Jumat. Orang lapar itu semua. Negeri ini merdeka karena orang lapar. Kalau kenyang mana bisa nembak Belanda? Tembak. Malam mereka tahajud berdoa kepada Allah. Pagi dia bawa bambu runcing, makannya getuk, tak ada nasi, makan jagung, semangat luar biasa. Negeri ini merdeka karena orang-orang lapar yang takut kepada Allah. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat kita ini merdeka bukan hadiah dari Ratu Wilhelmina. Kita ini bukan diberikan, direbut dengan darah dan tetes air mata. Anak muda zaman sekarang kurang menghargai jasa para pahlawan. Bulan Ramadan, untungnya 17 Agustus diperingati kemerdekaan Indonesia. Coba kalau diperingati bulan Ramadan, gimana kita panjat pinang? Karena menjelang berbuka waktu mustajab berdoa. Doa ini pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke di situ azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sana dia macet. Diambillah bakwan dari dalam bungkusnya. Allah ini tidak ada di Jambi, ini di tempat saya. Di antara kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan adalah ketika pada saat tarawih dari satu salam ke salam berikutnya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, bertasbihlah dengan benar. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamutu wa la yafutu abada. Subhanal qudus rabbuna rabbul malaikati waruh. Tepatkan hurufnya, karena beberapa bilal saya dengar ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wah begitu. Ini kadang di beberapa. Bagaimana kau beradab? Selawatmu dari Jambi dibawa malaikat ke hadapan Rasulullah SAW. Bayangkan ada tim dari Jambi, balutan datang. Ustaz Somad, ya ini ada puji-pujian dari orang Jambi. Coba Ustaz dengar. Salat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dari Jambi dibawa oleh malaikat ke hadapan Rasulullah. Rasul pun mendengar. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, Rasul kata Nabi Muhammad, kasih orang yang bisa. Mau dengar apa? Kata malaikat mau ucapnya malaikat. Apa boleh buat yang malam-malam berlalu, yang akan datang kita perbaiki insya Allah. Lalu kemudian pula selesai witir, jangan
yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu 'alaika ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama Islam, selamatkan akidah anak cucu kami sampai hari kiamat. Matikan kami dalam la ilaha illallah. Wa'afiatan fil jasad. Sehatkan kami, sehatkan orang tua kami, sehatkan saudara kami, sehatkan jamaah kami semuanya supaya kami bisa beribadah ya Allah. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, kuatkan hati kami untuk belajar agama, tambahkan ilmu yang benar supaya amal kami benar ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa membangun masjid, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qabla al-maut, berikan kami taubat sebelum mati, banyak dosa-dosa kami ya Allah. Wa rahmatan 'indal maut, curahkan rahmatmu ketika kami mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan kami ketika melewati sakaratul maut. Wa najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal 'afwa 'indal hisab, maafkan ketika nanti segala amal kami dihisab, dihitung di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.